Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan sebetulnya semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemarin kita adalah mencari ya si abang kita, ternyata hadir juga tuh ya. Tapi sekalinya hadir mengoreksi sesuatu yang sudah fix terjadi gitu kan. Maunya apa sih ini ya? Siapa lagi kalau bukan Abang Rasman. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya? Ini dia. Jadi begini, saya sebenarnya kalau bisa dibilang semua rame-rame melakukan upaya hukum luar biasa yang disebut dengan PK, itu sah-sah saja. Tetapi kok kecenderungan saya, mari juga kita berpikir di sisi yang lain, bagaimana keluarga almarhumah Vina dan Eki sepertinya terlupakan gitu loh. Saya nggak pernah dengar tuh bagaimana sekarang keadaan keluarga Vina. Ya, itu yang paling sisi kemanusiaannya keluarga Vina. Ya, saya lihat rumah kakaknya si Marliana, ya kan, keluarganya. Mbok, bagaimana perhatian kepada dia? Begitu juga dengan Eki. Nah, dulu orang mengatakan bahwa itu Rudiana dicopot. Saya udah jawab ini tidak benar. Nah, jadi kalau ada upaya hukum Sudirman dan lain-lain sampai mengerahkan 100 pengacara, ya silakan saja. Tetapi saya tahu bahwa mereka ini sudah pernah mengajukan gerasi. Bang, jadi apa urusannya juga abang ngurus mereka gitu kan? Orang yang ngajukan PK kok abang nih ya yang panas gitu kan? Persoalan kakaknya Linda, ya urusan dia sekarang bang. Karena sebenarnya kita juga memperbaiki dari apa yang sudah mereka lakukan gitu kan. Si Linda, si kakaknya Vina gitu kan, si Eki gitu. Jadi apa yang mereka sudah lakukan kan mengorbankan orang yang tidak bersalah ini bang. Jadi kita berjuang, mungkin kita akan samperin nanti bang setelah persoalan ini selesai gitu ya. Nah persoalannya abang sekarang ini kok orang yang siapa yang ngajukan ke abang yang kebakaran jenggot gitu, jenggotnya nggak ada bang, kebakaran rambut, rambutnya juga nggak ada dan ditolak oleh Presiden Jokowi. Jadi untuk dia dikabulkan PK-nya menurut saya itu agak sulit ya. Apalagi jadi kita lihat nanti aja ada bang ya, kita lihat nanti sini kan proses kan dulu sama sekarang kan udah beda bang ya. Nah, kayaknya sih sekarang dikabulkan si abang ya. Persoalan dulu kan kita tidak tahu memang pengajuannya sudah. Jadi persoalan kan apakah sudah dikirim pengajuan ke presiden kan kita tidak tahu juga gitu kan. Kira kita tahu akalan-akalan oknum ladusing itu bang. Jadi santai lah bang, jangan komentar-komentar lagi. Membuat novum baru itu akan juga sangat sulit. Nah, ada pun Sudirman ini kan begini, dia katanya selama ini ditahan di satu tempat gitu ya, kemudian baru saja dikembalikan. Itu tidak ada maksud SOP yang dilanggar oleh polisi, tidak. Itu hanya bagaimana supaya Sudirman jangan dipengaruhi orang, karena ada dugaan kuat para terpidana ini dipengaruhi oleh sekelompok atau orang per orang yang berkepentingan di kasus ini. Mohon maaf bang ya, kalau masalah terpengaruhi siapa yang pengaruhi, siapa yang dipengaruhi itu kan beda bang ya. Contohnya, dulu kan ada orang yang sangat berapi-api. Nah sekarang udah maju jadi calon kepala daerah, udah senyap itu gitu. Nah yang gini-gini ini menurut saya, kalau sudah dimulai ya akhiri. Bantu sampai selesai. Ya urusan pilkada jalan terus, urusan bantu keluarga Vina Eki jalan terus, urusan bantu keluarga terpidana jalan terus. Kan harus begitu, harus simultan kan, supaya rakyat tidak curiga. Oh ternyata begini. Nah saya kemarin 2 hari yang lalu di salah satu acara kebetulan ada Ibu Wapres di dalam, ada Pas Pampres, terus di sebelah itu ada beberapa orang dari Cirebon yang mengenali saya, ada 20 orang. So, Pak Rasman, mereka simpati ke saya, benar nggak? Saya tanya, bro, kalian marah sama ini? Pak Rasman itu justru orang yang berdiri di tengah. Itu kata. Coba orang Cirebon komen ya.
Coba orang Cirebon komen lah menanggapi video ini gitu. Mudah-mudahan sih ada yang nonton ya orang Cirebon gitu. Jadi gimana sih pendapat kalian orang Cirebon ya dengan bapak yang satu ini? Apakah anda akan ngerujaknya lagi? Karena menurut pengakuannya abang kita ini, mereka orang disambut baik juga tuh sama orang-orang Cirebon gitu. Coba orang Cirebon komen ya. Mereka ke saya. Ada juga di situ dari Purwakarta. Mereka juga menyatakan dukungannya gitu. Jadi karena saya berbicara by data dan menggunakan argumentasi yang logik. Dan kalau dia tidak sama penerapan hukum dengan yang logika yang saya pahami, saya pasti nggak akan setuju dengan menyampaikan pendapat itu. Jadi kalau pendapat saya sampai dengan sekarang, saya yakin satu, PK-nya Sakata Tahu ditolak. Kalaupun ini maju, ya itu silakan saja Bang Jutek Wongso, ya kan, silakan saja Bang Ruli. Dan yang perlu diingat, saya dengan Pradi tidak pernah bermasalah. Karena ada yang coba mengadu domba kemarin, tidak ada. Dan kalau ada oknum yang tidak nyaman dengan saya, buktikan apa yang membuat Anda tidak nyaman. Karena saya dengan Bang Otto Hasibuan saja sudah satu panggung. Dan tidak ada persoalan pribadi yang kami saling menyerang di situ. Saya menghargai Bang Otto senior saya. Benar. Saya menghormati bagaimana Bang Hendro Siriningrat senior saya. Bagaimana Bang Fredrik Tunadi senior saya. Ketika saya di Pineng minggu lalu saya ketemu Bang Ruhur Sitompul juga. Saya ini junior dari mereka. Tidak ada itu. Kita ini justru kalau ada yang agak terlalu maju ingatkan. Man begini, itu lagi senang. Dan saya appreciate Bang Otto Hasibuan, orangnya sangat care. Malah beliau bilang ke saya, kalau ada yang nanya Man, Bang Otto ini, kalau ada yang nanya Man, bahwa katanya DPN Pradi yang dipimpin oleh Bang Otto tidak mau sepanggung dengan Rasman, salah besar. Jawab aja. Jangankan dengan mereka, ketua umumnya saja, Bang Otto yang senior pun sudah satu panggung dengan Rasman. Dan lihat di situ, adakah kami saling mencela? Adakah kami saling ribut? Tidak. Di situ beradu argumentasi hukum dan saya belajar dari cara mereka. Jadi ini dalam rangka membangun pemikiran untuk hukum yang kita pahami dengan dalih kebenaran yang kita yakini, begitu. Hukum, tapi nggak salah ya Bang, Sudirman ini sudah menunjuk kuasa hukum dan akan mengajukan PK. Gimana Bang, komentar Bang? Sudah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, dan saya lihat Polda Jabar memberi ruang itu. Artinya tidak ada masalah, kan selama ini dicurigai seolah-olah dia disembunyikan oleh Polda. Ya kalau dia tunjuk ya sudah, monggo. Nanti kita lihat prosesnya. Enggak ada, semua transparan. Semua transparan, berlangsung sesuai dengan harapan. Tidak ada yang dilebih-lebihkan. Gitu ya, Abang Rasman tuh ya. Dia pendapatnya kemana, didukung siapa, kok nggak ada yang masuk gitu ya. Dari pengajuannya kemarin jadi kuasa hukumnya Peggy, nggak masuk juga. Turun lagi pengacaranya, nggak masuk juga. Mencoba masuk Ridwan, nggak masuk juga. Sekarang orang mau mengajukan PK, kok dia ini yang keberatan ini, dia yang finish gitu. Jadi kita lanjutin saja sebentar ya. Ini pendapat dari Bapak Susno ya tentang pengajuan PK yang akan dilakukan oleh Sudirman juga ya. Jadi bagaimana sih statusnya nanti sebetulnya? Kita saksikan ini dia. Sudirman menolak berita acara yang mengatakan bahwa dia tahu peristiwa itu. Jadi dia katakan saya nggak tahu peristiwa itu. Nah kalau dia nggak tahu peristiwa itu, tentunya waktu ditanya apakah ada mukul, dia tidak mukul. Tahu saja enggak. Gitu. Sebenarnya seberapa penting sih Pak perannya Sudirman ini? Ya memang Sudirman selalu dicari-cari ya. Waktu hebohnya perkara Vina dan Iki. Ya. Nah tapi kita nyaris tak terdengar kemana dia, disembunyikan atau sembunyi. Bahkan ada yang mengatakan di hotel. Tapi alhamdulillah sekarang sudah dikembalikan oleh polisi. Saya nggak tahu mengapa Sudirman ini nyaris tak bersuara dan keterangannya nyaris nggak pernah sampai keluar. Ya. Seberapa penting Sudirman ini? Nah memang Sudirman ini penting sekali gitu. Kenapa penting sekali? Karena fondasi daripada perkara
pembunuhan tanda petik Vina dan Eki itu ada di Sudirman. Karena satu-satunya ya yang mengatakan bahwa dia ikut mukul si Vina dan Eki hanya Sudirman. Tapi benar ya Pak pengakuan itu? Lah, pengakuan itu kata berita acara. Bukan kata Sudirman. Bukan, dan tidak didukung oleh kesaksian lain, tidak didukung oleh alat bukti yang lain. Itu aja dia ngaku sendiri di berita acara. Benar apa tidak pengakuan Sudirman ini tanda tanya besar yang saya yakin ini telah ditelusuri oleh tim khusus bentukan Pak Kapolri yang mengaudit, yang mengadakan eksaminasi terhadap proses penyidikan perkara terbunuhnya Eka dan Eki dan Vina. Vina dan Eki pada tahun 2016. Mudah-mudahan nanti terungkap apakah keterangan itu benar atau keterangan palsu. Tapi kalau sekarang Sudirman itu menolak atau mengatakan, loh saya nggak ikut mukul gitu, bagaimana dengan ending kasus ini Pak? Saya dengar-dengar informasi ya dari pengacara yang sekarang ya, bukan pengacara yang telah ditarik oleh Sudirman dan keluarganya. Pengacara yang sudah ditarik itu adalah pengacara tunjukkan Polda. Nah, pengacara yang sekarang dari Paradi kalau nggak salah. Ya. Informasi yang saya dapat bahwa Sudirman sudah kembali ke LP di Cirebon. Yang kedua, Sudirman menolak berita acara yang mengatakan bahwa dia tahu peristiwa itu. Jadi dia katakan saya nggak tahu peristiwa itu. Nah, kalau dia nggak tahu peristiwa itu, tentunya waktu ditanya apakah ada mukul, dia tidak mukul. Tahu saja enggak. Nah, ini nantinya akan diskusi yang bagus dan masukan yang paling bagus untuk tim Mabes Polri, dan saya yakin tim sudah tahu ya bahwa Sudirman tidak pernah memberikan pengakuan bahwa dia memukul, ataupun kalau memberikan pengakuan mungkin dalam kondisi yang tidak benar. Nah, jadi bagaimana seberapa penting ya kalau Sudirman enggak, maka tamatlah perkara ini, karena perkara ini berdiri di atas fondasi yang sangat lemah. Satu-satunya tersangka yang kemudian jadi terpidana yang mengatakan ikut memukul itu hanya Sudirman. Sedangkan yang lain, AF hanya melihat dari jarak jauh. Nah, tapi Pak, kalau dari berita yang beredar itu kan diketahui bahwa Sudirman ini sebenarnya mempunyai ingatan yang lemah, kalau tidak bisa dikatakan berkebutuhan khusus ya Pak ya. Karena katanya tamat SD saja sudah di umur 17 tahun. Lalu apakah keterangannya itu bisa dipercaya? Lah, inilah yang menjadi kelemahan daripada penyidikan kasus ini. Mestinya sudah diketahui sejak awal, Sudirman ini lemah di dalam ingatan, kemudian backgroundnya dia tamat SD aja umur 17 tahun, berapa kali nggak naik kelas, maka keterangannya nggak bisa dipercaya. Gitu. Dia harus dibawa ke psikolog. Gitu. Sejauh mana daya ingatnya, sejauh mana perkataannya bisa dipercaya. Nah, ternyata dia tidak mengakui apa yang dia nyatakan dalam berita acara itu. Nah, kalau Sudirman sudah mengatakan yang di berita acara itu dia tidak ngomong seperti itu, dan dia tidak tahu peristiwa itu, dan dia tidak melakukan pemukulan, maka peristiwa ini sudah gugur, tuntas. Semua terdakwa nggak ada yang mengaku. Kalaupun mengakui pada berita acara, di pengadilan sudah ditarik. Dan Sudirman katanya belum menarik, saat ini pun dia sudah menarik. Jadi nggak ada lagi, apalagi dasar hakim untuk tidak mengabulkan PK, kecuali kalau termasuk Bani Inkrah. Senang lihat orang susah lihat orang senang. Nah, terakhir Pak, bagaimana kalau Sudirman ini mengajukan PK, peluangnya? Kalau Sudirman mengajukan PK, sebenarnya ya, tidak mengajukan PK pun, kasus dia dijadikan saksi dalam perkara yang mengajukan PK, maka PK yang mengajukan saksi, ya para terpidana yang mengajukan PK itu dikabulkan, dan Sudirman pun berarti tidak melakukan. Jadi kalau dia mengajukan PK, ibarat menggiring bebek berenang di kolam. Sebenarnya tanpa digitukan ya itu sudah dikabulkan, kecuali hakimnya ya tidak bijak, senang lihat orang susah lihat orang senang. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Amin. Mudah-mudahan hakimnya kan dengan ini sudah menjadi isu publik se-Indonesia, akhirnya tidak gegabah, cepat dan tanggap.
Jangan pula hakimnya nanti nunggu 6 bulan, kita pelajari apa? Oh, dibaca aja tuh saya 3 hari, 2 hari aja cukup kok. Ya, gitu ya. Menarik ya kalau Bapak Susno memang menyampaikan pendapatnya tentang kasus ini gitu. Secara kita tahu juga beliau itu memang ahli juga di dalam bidang sidik menyelidiki gitu kan. Tapi menarik juga untuk kita dengar sebentar ya penjelasan dari keluarga Sudirman ya tentang bagaimana Sudirman mengajukan PK. Ini dia. Nggak kemana-mana? Iya, soalnya Sudirman tuh kesehariannya mainnya sama Lilis terus. Oke. Pada saat hari H itu, dari jam berapa sama berapa main sama Mbak Lilis? Sampai malam, sampai pagi? Apa tidur Enggak bareng? sih, sampai jam 10. Sampai jam 10? Terus pulang ke rumah. Bareng? Iya, Pulang ke bareng. rumah? Iya, bareng sama Sudirman. Oke. Waktu itu pas sampai jam 10 itu, jadi kegiatannya apa? Main HP aja sih di depan rumah. Main HP di depan rumah? Iya, depan rumah. Bak petir di siang bolong. Lilis sungguh tak menyangka Sudirman yang tak tahu apa-apa lalu ditangkap. Hari-hari? Iya, awalnya gini, Sudirman kan pulang dari rumahnya kakaknya tuh, si siapa, Roni pulang, terus Diman tuh dipanggil sama Jaya, disuruh minjem motornya katanya tuh. Sudirmannya tuh berhenti di situ, dipinjemin motor, Dimannya kan di situ, Sudirmannya tuh. Terus tiba-tiba nangkep, ada yang nangkep itu. Tiba-tiba ditangkap gitu. Makanya terus ada dikabarin kan dari siapa gitu, katanya Sudirman ditangkap gitu. Terus keluarga shock kan, salah apa Sudirman kan orangnya kayak gitu, polos tuh, nggak ngerti apa-apa kan, minum obat enggak, ngerokok aja enggak Sudirman tuh. Selain fakta dari keberadaan Sudirman di malam kejadian, dugaan Sudirman bukanlah pelakunya diyakini kuasa hukum karena Sudirman memiliki kekurangan. Dugaan tekanan tak hanya dirasakan Sudirman. Mantan terpidana Saka Tatal yang kini masih menunggu hasil sidang PK juga mengaku pernah dipaksa mengaku sebagai pelaku. Saka juga kadang-kadang lu gedeg tuh sama oknum-oknum gua. Gedegnya kenapa ya? Kesel lah. Orang nggak ngelakuin terus suruh mengakui bukan kesalahannya, disiksa lagi. Ya, saya pikir ya Propam harus memeriksa semuanya ya. Dulu ya, mulai siapa yang terima laporan pertama kali, kemudian siapa yang membuat LP, kemudian siapa yang menangkap. Pokoknya semua yang ikut terlibat itu pasti akan diperiksa semua. Termasuk Pak Rudi itu kan, Pak Rudi justru sekarang kan menjadi sangat ditumbuhkan seakan-akan beliau lah yang salah total karena mungkin putranya meninggal sehingga mungkin dia ikut mencari dan kemudian dengan sigapnya melakukan penangkapan dan sebagainya sehingga dipertanyakan kan itu. Jadi gitu. Tapi saya kira ini baguslah usaha membuka diri polisi ya untuk membuktikan bahwa dirinya itu mungkin dianggap jelek, kemudian sekarang mau melihat kejelekannya itu di mana, kesalahannya di mana, akan lapor lah nanti kira-kira bagaimana. Tapi saya kok pesimis ya bisa menemukan kesalahan yang 8 tahun yang lalu itu untuk kemudian dipublish pada polisi kesalahannya begini. Kalau saya sih mendingan tuh yang ini ya, yang para terdakwa atau para terpidana atau siapapun yang nggak terima dengan itu tuh, mudahlah bukti-bukti yang ini dikumpulkan dari satu untuk digunakan kembali supaya bisa merubah keputusan itu, gitu. Yang salah kalau dibilang itu salah putusan gitu ya, itu jalan yang memungkinkan bisa ketimbang kalau sekarang ini ngejar supaya polisi dibikin tim pencari fakta. Buat apa? Sudah diadili kok gitu loh. Upaya hukum luar biasa atau PK para terpidana kasus kematian Vina dan Eki kini lengkap sudah. 7 terpidana termasuk Sudirman telah melawan untuk menguji bahwa mereka bukanlah pelakunya. Selain bukti, para terpidana melalui kuasa hukumnya telah menyiapkan sejumlah saksi fakta. Ya karena ini kan Sudirman juga kan merupakan suatu rangkaian dari ke-7 terpidana yang lain, ke-6 terpidana yang lain. Saya rasa kan juga dari tim Pradik sudah tinggal memasukkan nama Sudirman saja. Kalau Jadi segitu saja video Semeton ya. Selalu pesan di akhir video ya, jangan cepat termakan hoak ya. Selalu jaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan kita, dan jangan nakal tuh, dan jangan kayak Abang Rosmon tuh ya. Segitu saja video Semeton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.